Wow, timnas Indonesia harus menerima hasil imbang kala menghadapi Filipina dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 putaran kedua. Terlebih dahulu Filipina bisa ciptakan gol di menit 23 lewat Patrick, assist dari Kevin Ingreso, dan Indonesia bisa samakan kedudukan di menit 70 lewat Sadil Ramdhani, assist dari Ricky Kamboya. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Nah, soal rumput sintetis, karena aku lihat di media sosial banyak juga teman-teman penikmat sepak bola Indonesia menyoroti buruknya permainan timnas Indonesia karena rumput sintetis. Nah, soal rumput sintetis sudah kita bahas di video sebelum pertandingan Indonesia menghadapi Filipina yang kita posting sebelum video ini. Aku berharap teman-teman menonton video itu juga. Kemudian poin kedua, di pertandingan ini timnas Indonesia sangat mengecewakan permainannya. Bisa aku katakan sampai menit 70 bentuk permainan timnas Indonesia itu tidak terlihat prima. Nah, setelah menit 70 itu permainan timnas Indonesia seiring berjalannya waktu mulai mendominasi, mulai tenang, mulai berani untuk menguasai bola. Di samping memang pemain Filipina pun dari sisi fisik sudah mengalami penurunan. Apalagi terkhusus ketika Sadil Ramdhani bisa menciptakan gol di menit 70, teman-teman. Di situ semakin meningkat permainan timnas Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini problemnya sama saat Indonesia menghadapi Irak. Kesalahan-kesalahan elementer terjadi, mulai dari passing, kemudian kontrol yang terlalu lama sehingga pemain-pemain Filipina melakukan pressing, dan pressing yang dilakukan oleh Filipina berhasil menyulitkan pemain Indonesia dan lepas bola. Jadi secara esensi tujuan pressing yang dilakukan oleh Filipina tereksekusi dengan bagus. Apa tujuan pressing, Bang Tom? Pertama, rebut bola, ganggu lawan, dan buat lawan bermain long pass. Nah, di pertandingan ini pressing-pressing yang dilakukan oleh Filipina berhasil menyulitkan pemain Indonesia untuk bisa memprogresikan bola ke depan. Kemudian keempat, dari sisi build up, sangat amat sering pemain-pemain Filipina menutup nih jalur passing yang coba dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Di atas kertas Filipina gunakan pola 1-4-3-3, ketika fase defending gunakan pola 1-4-4-2. Indonesia bersama Coach Sintayong di pertandingan ini gunakan pola 1-3-4-3, ketika defending gunakan pola 1-5-4-1. Nah, tadi Filipina pakai pola 4-4-2. Artinya ada dua striker mereka di depan. Nah, dua gelandang timnas Indonesia di tengah, ada Ricky Kamboya dan Rahmat Irianto. Nah, dua pemain di depan ini berusaha untuk menutup ini dua pemain tengah dari timnas Indonesia. Istilahnya sebagai cover shadow. Dan itu kan sering diulang-ulangi oleh komentator pertandingan Indonesia menghadapi Filipina. Opsi passing di tengah ini ditutup. Nah, sehingga sulit Indonesia menciptakan kreativitas di sektor tengah. Permainan flank lah dioptimalisasikan, baik itu dari sektor kanan, baik itu dari sektor kiri. Nah, Asnawi Mangkualam di awal pertandingan ini eksperimen sih dilakukan oleh Coach Sintayong, terlihat teman-teman, diletakkan sebagai pemain sayap menjaga area di koridor half space kanan. Sedangkan di koridor half space sebelah kiri ada Sadil Ramdhani. Secara permainan, bagi aku teman-teman, Sadil nggak prima ketika dia diletakkan di posisi sebelah kiri. Sadil akan lebih prima ketika dia diletakkan di posisi sebelah kanan. Apa acuannya, Bang Tom? Acuannya ketika kita melihat Sadil Ramdhani bermain di Sabah. Sadil Ramdhani ketika diletakkan di posisi sayap kanan ataupun bermain di koridor half space sebelah kanan, teman-teman, di situ Sadil Ramdhani lebih leluasa untuk melakukan pergerakan menusuk ke dalam sebagai inverted winger, teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, Sadil Ramdhani pun digeser oleh Coach Sintayong untuk bermain di posisi sektor kanan, dan tercipta ya satu gol lewat Sadil Ramdhani, dan Asnawi Mangkualam yang diplot sebagai sayap kanan digeser kembali ke posisi Sandy Walsh yang diganti. Ya, aku nggak mau berspekulasi kenapa Sandy Walsh ditarik terlalu cepat, teman-teman. Ya, biar Coach Sintayong aja menjawab. Namun secara entitas menarik aja gitu, Coach Sintayong di level kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini bukan laga uji coba, melakukan eksperimen. Eksperimen ini bisa berhasil,
bisa tidak berhasil. Kalau misalnya eksperimen tersebut berhasil, dipujilah Coach Sintayong. Namun jika eksperimen tersebut tidak berhasil, maka konsekuensi akan berpengaruh terhadap permainan dari timnas Indonesia. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis tactical. Di atas kertas, Filipina gunakan pola 1-4-3-3. Ketika defending mereka pakai pola 1-4-4-2. Indonesia bersama Coach Sintayong gunakan pola 1-3-4-3 atau pola 1-3-4-2-1. Di belakang ada Hernando. Rido pun tidak begitu prima di pertandingan ini. Jordi Amat sering kehilangan bola. Elkan Bagot pun ketika rekan-rekannya tidak prima, terikutilah ketidakprimaan dimiliki oleh Elkan Bagot. Di tengah ada Kambuaya, Rahmat Irianto. Irianto pun sering kehilangan bola. Namun di sisi lain, Irianto ketika Filipina melakukan sebuah serangan, teman-teman, Irianto beberapa kali ya bisa melakukan tracking ataupun memutus aliran bola tersebut. Kemudian Kambuaya sama juga tidak begitu prima. Di menit 70-an sebelum dia diganti, dia melakukan pergerakan tusukan, akselerasi, dan itu good banget. Jika Kambuaya bermain di level tertinggi ya teman-teman, ini Kambuaya ini gila loh. Pasti bisa merubah permainan timnas Indonesia. Ini bukan pertama kali Kambuaya bisa merubah permainan timnas Indonesia. Saat menghadapi Brunei Darussalam pun merubah ya permainan dari timnas Indonesia. Di sayap ataupun di wingback sebelah kiri ada Sain Patinama, di wingback sebelah kanan ada Sandi Wolsain. Patinama pun ya tidak begitu prima juga permainannya teman-teman, dan dimasukkan Arhan terlihat dari sisi determinasi cukup mumpuni lah ya, bisa memberikan energi baru. Aku bukan katakan siapa yang lebih baik, tetapi kita bicara performa seorang pemain di pertandingan menghadapi Filipina. Satu peluang didapatkan oleh Arhan, namun Arhan nggak bisa secara klinis mengeksekusinya. Kemudian di sayap kiri Indonesia di depan ada Sadil, kemudian kanan ada Asnawi, Rafael Strike di depan. Nah, di pertandingan ini Indonesia coba membangun serangan dari bawah lewat skema 3 backnya. Ketika tanpa bola, Filipina mengubah pola menjadi 4-4-2. Petik turun, Manuel Ott, Kevin Engreso, Roblico. Oke. Kemudian Sain Patinama akan melebar, Sandi Walsh akan melebar, Asnawi menjaga koridor half space, Sadil koridor half space, Rido naik, Jordi, Elkan. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, posisi dari Irianto dan Kambuaya sering ditutup oleh pemain depan Filipina, jalur passingnya. Ketika Jordi ingin memberikan bola ke Irianto, ditutup nih jalur passing oleh make out ke posisi sini. Dan jadi orientasi yang dilakukan oleh pemain Indonesia akan memberikan bola melebar. Mike Ott pun akan bergerak nih ke posisi ini untuk menutup jalur passingnya. Serupa juga jika misalnya bola yang dikuasai Jordi dicoba untuk diberikan ke posisi Kambuaya, ditutup juga passing oleh Porteira. Nah, opsi yang selanjutnya dilakukan memanfaatkan posisi sayap kiri ataupun sayap kanan, atau mengincar posisi dari Asnawi Mangkualam, dari posisi Rido ke posisi Asnawi Mangkualam. Coba kan overload diciptakan oleh timnas Indonesia. Nah, di sini Petik posisi sayap sebelah kiri berhasil juga membantu defending dari Filipina, sehingga overload yang coba diciptakan oleh pemain timnas Indonesia bisa dieliminasi. Apalagi satu juga cukup prima dari sisi defending. Terlihat satu sepanjang 90 menit pertandingan jarang dia melakukan overlap. Tentu punya tujuan bagaimana bisa mengeliminasi ETK yang dimiliki oleh Indonesia, terkhusus dari sektor sayap. Hal serupa juga dari sektor sayap kiri permainan timnas Indonesia. Dari posisi Elkan langsung memberikan deep passing ke posisi Sadil. Sadil beberapa kali juga turun teman-teman untuk menciptakan opsi passing, namun tetap Indonesia dari sisi duel 1 lawan 1 penahanan bolanya tidak begitu kuat, sehingga akibat hal tersebut hilang bola, lepas bola, dan pemain-pemain Filipina pun dengan cepat bisa melakukan counter attack. Itu di menit 10, 20, 30 itu sebagai semacam neraka bagi timnas Indonesia, terus-menerus digempur oleh Filipina. Nah, ketika skema tersebut berhasil dimatikan oleh pemain Filipina, Jordi Amat pun sesekali keluar dari lini belakang ke posisi tengah. Nah, tujuannya jelas teman-teman, ini untuk bisa menciptakan superiority, menciptakan banyak orang di lini tengah bagi timnas Indonesia, mengalahkan pemain tengah dari Filipina. Namun progresi pas ya, aliran bola dari belakang, tengah, sampai depan bagi timnas Indonesia overall mengalami kesulitan, mandek itu.
tidak memiliki kreativitas, lebih cenderung memanfaatkan sektor sayap kanan ataupun sektor sayap kiri. Yang aku suka itu di babak kedua, tepatnya di menit 69 sampai dengan 70. Sebenarnya secara esensi sebelum menit tersebut pun Coach Sintayong sudah melakukan berupaya lah ya, melakukan dinamika taktikal dengan menggunakan skema 4-3-3, atau skema 4-3-3 itu pun bisa berubah menjadi 4-4-2 dengan posisi Jordi Amat di drop masuk ke tengah bersama Irianto dan Kambuaya. Nah, selanjutnya yang menjaga sisi defending ada Rizky Ridho Elkan, fullback kanan ada Asnawi, fullback kiri ada Arhan. Nah, skema itu pun terus berkembang dan semakin jelas sampai dengan penghujung akhir babak dengan skema 4-2-4. Nah, dengan orientasi itu jelas Coach Sintayong ingin menciptakan banyak opsi penyerangan di lini depan dengan bermaksud untuk bisa menciptakan attacking yang lebih berbahaya. Dari pertandingan ini tentu Coach Sintayong pun akan lebih cermat nanti, aku berharap ketika ia melakukan eksperimen. Aku nggak menyalahkan, ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia, bukan pertandingan kaleng-kaleng, dan Filipina pun gokil banget sih permainannya teman-teman, bisa menyulitkan pemain timnas Indonesia dengan yang kita tahu timnas Indonesia sudah diisi oleh beberapa pemain terbaik disertai oleh pemain keturunan. Ini gokil loh. Timnas Indonesia beda banget mainnya, mengecewakan, hilang marwahnya kelihatan di pertandingan ini. Dan ya harusnya bisa sih timnas Indonesia menyelesaikan pertandingan ini dengan 3 poin. Tapi di lini depan timnas Indonesia pun kerjasama, kolektivitas tidak terlalu prima di daerah final third, sehingga skor 1-1 harus disyukuri oleh pemain timnas Indonesia. Oke, gimana menurut teman-teman soal pertandingan ini? Tentu aku sangat kecewa, dan silahkan tulis di kolom komentar pandangan teman-teman. Bye.